Baik teman-teman, jadi untuk langkah awalnya kita akan men-setup Supabase-nya. Sebenarnya itu bisa menggunakan Firebase, cuman gara-gara saya ini sering kali mengalami kendala waktu record menggunakan Firebase, jadi mending baiknya menggunakan Supabase sebagai alternatif lainnya. Jadi pertamanya teman-teman bisa membuka browsernya. Kalau saya di sini menggunakan Brave sebagai browser utama. Kita buka center karena saya akan buat di sini. Nah, teman-teman mungkin bisa membuka supabase.com. Nah, ini ya teman-teman. Berhubung saya di sini udah login, jadi langsung ke page dashboard untuk langkah awalnya. Terus teman-teman bisa membuat ini ya. Di sini di sini tadi percobaannya. Di sini kita bisa membuat sama sih. Kita namanya mungkin gunakan nama yang sama. Untuk passwordnya bebas teman-teman, yang gampang-gampang aja. Harusnya dibuat agak sulit sih. Tapi yang penting lebih kayak gini. Ini bebas mau disimpan atau enggak. Lalu setelah men-setup, mungkin teman-teman bisa membuka SQL editor di sini. Setelah buka SQL editor, mungkin teman-teman bisa membuat seperti berikut. Ini aja. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Teman-teman mungkin nanti bisa di stop dulu sembari menyalin. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja di run. Nah, jangan lupa dijalankan SQL ini, yaitu tujuannya untuk membuat tabel jadi to-dos. Lalu nantinya yang di Supabase, dan ini kan udah sukses ya. Supabase nanti kita butuh yang pertama link ini ya, link Supabase-nya, lalu API yang nanti terdapat di sini. Kalau di sini API key, terus kita nanti akan menggunakan yang nih anon public. Jadi mungkin seperti itu dulu. Nah, untuk langkah pembuatan Flutter atau setup Flutter projectnya, pertama-tama teman-teman bisa membuka terminal. Di sini teman-teman masuk ke tempat di mana teman-teman mau membuat itunya. Bentar. Lalu yang perlu diketik adalah Flutter create to the app. Seperti ini. Nah, ketika udah kita bisa masuk ke itunya.
Itu dulu app-nya. Udah kita masuk ke VS Code. Sebenarnya bebas, teman-teman bisa pakai VS Code, bisa pakai anti gravity. Nah, ketika udah dibuka, teman-teman bisa lari ke langsung ke object.yaml. Sini kita akan mengatur dependensinya. Ini ada catatan di sini. Nah, dependensinya mungkin teman-teman kali di sini sampai sini. Dependensi. Mungkin langsung Ctrl A, jebret. Nah, kalau lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal jalankan, yaitu dengan menggunakan kata perintah flutter get. Nah, ketika sudah, kita akan mengatur di bagian lib ini. Di pertama-tama, teman-teman membuat folder yang bernamakan app yang nantinya akan berisikan model, service, controller, view yang nantinya ada widget dan binding. Sini membuat pp slash model slash ini nama kita buat di sini service services. Terus kita akan membuat juga controller. Ini apa ya, terus lagi views, dan terakhir kita akan membuat bindings seperti ini. Untuk isinya kita bisa lihat di sini. Nah, sini model akan membuat ini pertama to do model dot. Nah, untuk isinya teman-teman mungkin bisa menyalin ini. Lalu setelah itu kita membuat services yang kan ada kan services, sini sebagai service. Membuat ini kodenya seperti berikut. Jika nanti error ya nggak apa-apa karena belum diimport semuanya. Terus ini to do controller dot. Sini kita langsung aja controller. Terus di sini kita buat binding. Di sini yang kita udah di sini. Atau sebenarnya bisa aja menggunakan ini teman-teman. Contoh aplikasi sebelumnya.
Itu lebih gampang set. Ini kiri, kita menggunakan yang kanan. Jadi teman-teman, link pakai ini saja, tidak pakai ini. App binding, terus ini widget, views, kita membuat widget. Terus menambahkan ini model foto, lalu review isinya kurang lebih seperti ini. Dan mungkin terakhir ini main.dart. Nah, ini masuk yang bersih. Oke, view-nya widget. Hmm? Nah, baik teman-teman, nah, di sini kita ada keliru untuk meletakkan view data, harusnya di view saja. Ini bisa dirubah, maka ini akan sedikit hilang merahnya. Review.
mungkin mungkin kurang lebih beginilah untuk kodenya. Jadi ada model, servo controller, view, startup, cek. Nah, nantinya si servo controller adalah tugasnya itu berkomunikasi dengan database. Controller tidak perlu tahu detail tentang query karena itu tugasnya service. Mungkin kurang lebih gitu ya. Jadi untuk view dan widget adalah komponen to do card adalah komponen untuk menampilkan satu item to do. Kita gunakan flutter slidable agar user bisa ke kiri untuk edit dan hapus. Terus main dan tab yaitu di main dan tab ini kita perlu mengganti ini base URL. Nah, kita bisa mengganti dengan yang ada di sini. Untuk yang ini kita perlu copy, lalu kita paste ke sini. Jangan lupa sampai akhir. Terus untuk link publish kita bisa ngambil di project overview di paling atas di sini. Oke, setelah itu kita perlu namanya ngeran atau menjalankan kode. Di sini kita bisa menjalankan flutter run. Sini saya bisa menggunakan yang Windows. Kurang lebih gitu. Bentar, untuk hasilnya kita tunggu dulu ya. Di sini ada keterangan bahwasanya semua page ini sudah tersambung ya teman-teman. Ini adalah contoh aplikasinya. Selamat tambah todo. Dan di sini kita akan membeli namanya mungkin beli telur, beli keterangan satu kilo tambah begini. Kan ada apa namanya? Ini berikutnya saya menggunakan sebagai terus kita pengen lagi nih dulu misalkan bangun pagi hari pagi tipsnya mungkin jadi hari Selasa, Kamis, Sabtu tambah terus sudah tambahkan ya tambahkan lagi mungkin beli rotan beli paket terus mungkin di sini keterangannya kan mungkin beberapa orang dia memiliki kartu provider beberapa. Sini misalkan seorang dia punya dua Telkomsel sama IM3, ini keterangan misalkan IM3 atau ini semua udah. Di sini saya selesai videonya pending. Ini sudah berarti selesai sudah pending. Di sini bisa di refresh. Selesai. Lebih
mungkin ini adalah hasil yang bisa saya tampilkan dari Flutter, GetX, dan Superbase. Jadi cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.